Dynamite, drop. Maju. Ya, 2 langkah. Lari, 2 langkah ke depan, jalan. Gambar apa itu? Ingat ya, Barbie ya. Cantik juga kan? Dynamite, drop. Realisasikan peraturan Bupati Lebak nomor 28 tahun 2020 tentang apa itu? Udah tahu belum? Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Anak sekolah masa nggak bisa Indonesia Raya? Bisa sanksi sosial berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu wajib nasional, atau diberi sanksi untuk melaksanakan. Salam sehat. Nah, terima kasih ya, kita semua hadir di sini. Masyarakat Kabupaten Lebak semuanya ingin sehat. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak Wakapolres, Pak Kasidatun dari Kejaksaan, Pak Sekda, para Asda, dan juga para kepala dinas yang hadir, dan seluruh jajaran TNI Polri, serta Pol PP, Disub, dan sebagainya. Wabil khusus masyarakat Kabupaten Lebak yang berada di sini yang saya cintai sekaligus saya banggakan, dan tak lupa rekan-rekan pers yang saya banggakan. Di sini udah nyanyi-nyanyi karena terlihat pakai masker. Padahal kita hampir 1 bulan ini ya udah bersosialisasi 2 mingguan lalu. 1 minggu ini sudah mulai penegakan disiplin. Tujuannya supaya disiplin. Karena pura-pura bikin kesenangan. Jelas kami mah sehat. Yang paling berbahaya itu adalah OTG. Orang tanpa gejala. Ternyata ketika diperiksa dia itu positif COVID. Iya bahaya. Ya. Maka dari itu, ini adalah ikhtiar kita untuk semua masyarakat
Ilurun teh 4 jam. Dan kena ilur, kena mulut ilur cepat. Maka jaganya itu minimal 1 meter, 2 meter untuk kita berkomunikasi ya. Gitu. Nah, ayeuna timbul klaster baru bahwa di setiap instansi dan ruangan yang berkerumun ini penyebarannya lebih cepat. Gitu ya. Jadi mun dianggap virus eta mah virus Covid corona, oh cina aja. Abg virus mah teka tempo, lamun katempo mah kurang sedih gelutan. Hah? Cina berhubung teka tempo, makanya kurang gelutana jagana dengan menggunakan masker, ya cuci tangan, pakai sabun, namun itu aya jangan pakai sabun, ya bawa sanitizer ya. Nah, ada di dia tah, di alun-alun sekitar alun-alun aya tah tempat cuci tangan. Itu bisa digunakan cuci tangan pakai sabun dan juga menjaga jarak gitu ya. Nah, jadi mungkin sosialisasi ini untuk disampaikan juga oleh adik-adik semua Bapak Ibu sekalian. Jadi lama orang sekali dikena kita nyanyi-nyanyi, kita bebersih, kedua kali mah izin kan? Gitu. Jadi kuari mah penting orang kasep, penting gelis, gunakan masker, nu penting mah ayeuna sehat, ya gitunya. Jadi itu saja yang bisa sampaikan. Semoga Perbup ini bisa kita terapkan untuk kita semua dalam menjaga kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Terima kasih. Lebak Unik bekerja dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Baik, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, kesempatan pagi hari ini saya selaku Dandim 0603 Lebak yang baru, ya baru setelah minggu kemarin. Saya masuk sini kondisi negara kita khususnya di Lebak ini yaitu dalam menahan COVID-19. Saya mau sampaikan Ibu Bupati sudah melakukan perda yaitu Pergub nomor 28 tahun 2020 yaitu masalah penanganan COVID-19 di Lebak ini, Kabupaten Lebak. Jadi saya harapkan pada adik sekalian, Bapak sekalian, mari kita sama-sama kita dukung kebijakan atau peraturan Bupati nomor 28 ini dengan sebagainya. Kerjasama daripada adik sekalian, Bapak sekalian sangat dari COVID-19. Jangan dilihat dari daerah-daerah lain, Jakarta, Surabaya yang banyak, dia akan semakin ini. Diharapkan di Lebak ini, rekan-rekan sekalian, adik sekalian, mari ya sama-sama kita dukung kebijakan daripada Kabupaten atau Bupati melalui Perda nomor 28 ini. Kalian yaitu 3M yang disampaikan 3M yang mungkin yang sulit kita hadapi yaitu menjaga jarak. Ya, ini kan deket-deket ini. Minimal kita harus pakai masker dan mencuci tangan. Sering masalah itu. Ya, menyadari ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harapkan kerjasama yang baik, ya, kerjasama baik antara aparat, Pemda dengan masyarakat sekalian. Biar tercipta Kota Lebak yang kondusif, jauh dari COVID-19. Itu saja pesan kami selaku Kodim 0603 Lebak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ya, sebelum Lebaran belum ada yang positif COVID Corona di Lebak ini. Setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, baru bermunculan 1, 2, 3 sampai akhirnya hari ini ada 29 orang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mau nambah lagi atau tidak? Tidak. Mau tambah lagi atau tidak? Tidak. Kalau tidak, ya tanggung jawab itu ada di semuanya. Nggak bisa di tangan Bupati, nggak bisa di tangan Kapolres, nggak bisa di tangan Dandim, nggak bisa di tangan Kepala Dinas Kesehatan saja. Untuk saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum disiplin terkait dengan penerapan ataupun pelaksanaan Pergub nomor 28 tahun 2020 ini. Makanya tadi itu yang sekarang terjaring kita masih kasih sanksi ini ya, sanksi sosial ya, nyanyi, bersih-bersih kan. Nah, tetapi mereka juga tercatat. Jadi kalau misalkan nama mereka yang tercantum itu alamatnya dan namanya mengulang lagi tidak menggunakan masker, maka akan diterapkan sanksi administrasi yang 150 per orang.
untuk Nah kan itu kalau yang masih pengunjungnya dan juga di pelaksanaan aktivitas di usahanya tidak dengan dia menjaga jaraknya, kemudian juga pengunjungnya masih diperbolehkan makan di situ, kemudian juga si pelayannya juga kan pemiliknya belum menerapkan itu. Ya yang pertama tadi itu ditantangin segel bahwa usaha ini tidak melaksanakan Pergub 28 nomor 3 tahun 2020. Nah kalau yang kedua ya tadi itu sudah kita kenakan sanksi. untuk pasar sendiri. Nah sama pasar juga nanti kan kita perlakuannya sama, jadi baik pedagangnya dan pengunjungnya harus menggunakan masker, kemudian juga harus menyiapkan cuci tangan ya. Nah ini juga harus kita terus awasi kan, karena lengah, apalagi mungkin kalau di pasar malam kan kita kan lengah gitu kan, hanya sebagian yang bisa mengawasi itu. Nah kami juga mohon kita saling support satu sama lain, jadi teman-teman juga ketika melihat menegur gitu kan, jadi terus mengingatkan supaya dia menerapkan disiplin protokol kesehatan yang sesuai dengan Pergub 28. Bu, terkait anak-anak sekolah yang masih belajar berkelompok di rumah ya Bu, sedangkan sekolah sendiri yang ruangannya luas itu jarang digunakan loh. Ya persoalannya bukan jarang digunakan, kita sesuai arahan Kementerian Dikbud bahwa saat ini yang zona hijau pun persyaratannya cukup ketat kan gitu. Karena sekarang klaster-klaster baru seperti di ibu kota Jakarta itu adalah klaster-klaster perkantoran, berkerumun. Makanya mungkin teman-teman kemarin melihat saya rapat dinas juga saya masih jarum ruangan kita menggunakan, walaupun saya di data center saya memberikan seminar, webinar, saya menggunakan masker dalam bicara gitu. Nah apalagi di sekolah kan, sekolah ini harus anak ini harus ada izin orang tuanya ya, satu. Kemudian kita harus mendata orang tuanya itu apakah masih dalam satu lingkup di sekolah itu. Kalau misalkan ada aktivitas orang tuanya di luar area sekolah itu yang aktivitasnya misalkan kerjanya dan sebagainya, itu sudah tidak boleh gitu ya. Jadi itu untuk memastikan tadi itu penyebaran virus. Nah yang berkerumun karena tadi itu sekarang ini kan pembelajarannya melalui daring ya, jadi biasanya kan di kantor desa atau enggak ada kelompok masyarakat di situ yang membuat kerumunan. Ini sebetulnya untuk memfasilitasi mereka yang tidak memiliki kuota internet kan gitu ya. Tapi tetap juga kita harus tetap mengingatkan dalam aktivitas di ruangannya itu tetap menggunakan masker kan gitu ya. Karena tadi saya sampaikan sekarang klaster baru itu adalah di kerumunan di dalam ruangan gitu, karena kan udara tidak keluar apalagi di ruangan ber-AC. Nah, akhirnya kita tidak menggunakan masker. Nah itu ternyata menimbulkan penularan dari ludah kita. Mungkin kita nggak tahu lagi ngomong kan ada jatuh segala macam kan gitu. Ini tanggal 18 Agustus ini sekolah udah mulai siap yang non sekolah ini. Ya nanti hasil protokol COVID dinas kesehatan mengevaluasi itu ya. Nah, kemarin kan pengajukan dinas pendidikan, makanya tadi itu saya sampaikan. Jadi harus ada persetujuan dari orang tuanya. Sekarang kan begini juga kendalanya. Orang tuanya menyetujui anaknya karena bisa menahan di rumah, duluan yang bapaknya aja kemana, akhirnya minta sekolah kan gitu ya. Nah itu, jadi kita yang kita khawatirkan kan terjadi banyaknya putus sekolah gitu dengan kondisi ini. Tetapi tadi itu kita harus terus memotivasi dan mendorong untuk mereka tetap mengenyam pendidikan ya, dan juga tadi itu tetap memperhatikan kesehatan gitu kan. Percuma anak pinter tapi lama gering kan gitu kan gitu ya. Jadi makanya tadi itu ini yang harus dilaksanakan oleh para orang tua, tetap mendorong anak-anaknya mau sekolah dan tetap memperhatikan protokol kesehatannya gitu kan. Nah dinas pendidikan juga gini, nggak tahu di tanggal 18 apakah ada yang sudah mulai, karena progresnya belum disampaikan kepada saya. Kemarin ada pengajuan 11 sekolah, terutama di daerah kecamatan-kecamatan yang masih hijau kan gitu ya, masih zona hijau. Tapi tadi itu karena persyaratan dari Kemendikbud zona hijau juga persyaratannya cukup ketat, maka dari itu tadi itu kita mendata orang tuanya tidak ada aktivitas dari luar kampung itu, dan pernyataan dari orang tuanya tidak keberatan untuk anaknya tatap muka gitu. Tetap tadi itu dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi sekolah memasang leaflet di situ aturannya ini, kemudian sudah menata
menata bangkunya, bangku belajarnya dengan berjarak, kemudian melakukan shifting kan. Ya. Jadi kalau kemarin misalkan ruangan 40, akhirnya paling 10 dengan jaga jarak, nah dibuat 3 shift gitu kan. Karena kan sekarang aturan pemerintah hanya 4 jam kan, kalau nggak boleh lebih dari 4 jam. Ya. Artinya kami tetap kan masih menerapkan protokol kesehatan. Ya ada kita evaluasi dulu, tadi itu saya bilang persyaratannya. Jadi misalkan dalam zona hijau, tadi itu pernyataan orang tuanya, kemudian orang tuanya kita data apakah dia di luar area sekolah itu atau tidak gitu. Nah kalau misalkan persyaratan itu sudah memadai, ya nggak ada masalah gitu. Buat saya nggak ada masalah gitu nanti dari protokol COVID. Jadi pertimbangannya bukan hanya dari bupati, tetapi pertimbangan dari kesehatan, ya dari TNI Polri-nya juga, dari dari lingkungan gitu kan gitu. Jadi bukan hanya dari bupati, karena yang tahu di lapangan kan ini. Nah yang paling susah itu kan kita ngedata orang tuanya gawena di mana, atau misalkan orang tuanya ngan kebon doang itu bisa. Di luar di situ ya nggak bisa, karena tadi kita banyak tadi seperti sampai kata Waka, sebelum lebaran kita nggak ada terkonfirmasi positif COVID kan. Tapi kita setelah pasca lebaran ini yang mudik pulang lagi dari sana menularkan ke yang lain dan terkonfirmasi positif COVID sampai saat ini ada 29 orang kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau aktivitas di luar kampung itu kan bisa membahayakan karena mengantisipasi apa yang sudah terjadi dan pengalaman kita. Jadi yang terkonfirmasi positif kan gitu. Maybach